Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Sialang Panjang beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Lurah Kecamatan Tembilahan beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Panwascam Tembilahan Hulu beserta seluruh jajarannya. Dan yang sama-sama kita banggakan Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Iwan Taruna. Semoga apa yang menjadi hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tadi Pak Kepala Desa sudah berpesan kita harus kompak. Jangan karena duit 200.000 kita tidak kompak. Ini musim tanam nih, aku juga saya ceramah ada Pak Panwascam juga nih. Alhamdulillah cukup banyak yang datang di masjid ini. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah Bapak Ibu, yang ceramah datangnya lebih dulu daripada undangan. Sampai saya tidur di masjid itu, setelah datang, mana Pak Ustaz? Udah tidur di dalam masjid. Alhamdulillah, ini sangat antusias dalam rangka memperingati peringatan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kita dapat bermuajah di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, Allah catat sebagai amal kebajikan yang nantinya dapat mengantarkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salatullah wa salamullah kita kirimkan dan kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir di tempat ini nanti pada hari kiamat dapat syafaat dari baginda Rasul dan dapat dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbagi cerita, berbagi kisah tentang peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika di dalam sebuah majelis itu dibacakan, diceritakan, diperingati hari kelahiran baginda Rasul, diceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu hadir di dalam majelis itu.
Rasulullah datang menghampiri kita semuanya, mengabsen siapa yang tidak datang dan siapa yang datang. Dikisahkan suatu ketika ada seorang laki-laki tua yang setiap ada peringatan Maulid dia berdiri, Pak. Dia berdiri Bu dari awal acara sampai akhir acara. Lalu salah seorang habib memanggil, "Wahai kisana, ke sini. Aku menyaksikan engkau dari awal acara Maulid tadi, dari awal sampai akhir. Kenapa engkau berdiri? Sementara yang lain duduk rapi." Kemudian orang itu menjawab, "Wahai Habib, dulu saya orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah. Maka suatu ketika aku mendatangi acara Maulid, aku duduk mengikuti peringatan Maulid. Ketika sholawat sudah dilantunkan, tadi ada sholawat ya, ada haksi ada. Ketika sudah mahallul qiyam, semua berdiri. Semua membaca sholawat. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari sholat ala Rasulillah. Sholatullah ala Yasin Habibillah. Semua yang hadir berdiri takziman wa ikraman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang mengatakan dari bid'ah duduk tidak berdiri. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hadir di majelis itu, mengabsen. Pak anggota dewan ada, Pak kepala desa ada, Pak RT ada, Pak RW ada, seluruh yang hadir diabsen oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengabsen, tibalah ada orang yang mengatakan bahwa berdiri tadi adalah bid'ah, ta'ziman wa ikraman kepada Nabi bid'ah. Apa kata Rasulullah ketika di hadapan dia? Jangan engkau berdiri, duduk saja di situ, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika acara sudah selesai, dia pulang ke rumah, tidur pada malam harinya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasanya kepada manusia, kepada makhluk yang tidak cinta, yang tidak menghormati, yang tidak memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bangun tidur, Allah lumpuhkan kedua tangannya. Ketika dia bangun tidur, Allah lumpuhkan kedua kakinya, sehingga seluruh badannya tidak bergerak sama sekali karena dia tidak memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terbaring selamat lamanya. Dia tidak menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Setelah 5 tahun dia baru menyadari apa yang dia katakan itu adalah salah. Lalu diperkenalkan, ya Allah, jika engkau sembuhkan kakiku dari kelumpuhan, jika engkau sembuhkan kedua tanganku dari kelumpuhan, engkau kembalikan seluruh badanku seperti semula, maka aku bernazar berjanji kepadamu, setiap ada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan datang dan berdiri dari awal acara Maulid sampai akhir acara Maulid. Bu, ada mau yang mencoba? Ada mencoba mengatakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah? Berani? Betul berani. Allah akan murka
kepada makhluk yang tidak ikraman wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita umatnya? Sudahkah kita mencintai Rasulullah? Sudahkah kita memperbanyak membaca salawat sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sallu, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampak Bu yang di luar? Tadi dulu tak nampak ya? Di Palestina yang sekarang sedang diserang oleh Israel, di sana itu Bapak Ibu kalau bulan Maulid, salah satu bentuk tanda cinta mereka kepada baginda Rasul itu adalah menembakkan senjata ke atas setiap malam. Kalau di sana dibolehkan punya senjata. Jadi setiap malam selama bulan Rabiul Awal ini mereka selalu menembakkan senjata ke atas. Nah, pada suatu malam ketika umat Islam sedang bergembira menyambut hari atau bulan kelahiran baginda Rasulullah, mereka menembakkan senjata ke atas. Tiba-tiba ada satu peluru, yang peluru itu nyasar mengenai anak seorang Yahudi yang sedang menyaksikan orang-orang Islam menembakkan senjata ke atas. Nah, ketika senjata ditembakkan ke atas, ternyata salah satu peluru salah sasaran, menton mengenai anak seorang Yahudi yang sedang menonton orang-orang Islam sedang bergembira. Peluru itu menembus dari kepala kanan sampai sebelah kiri. Anak itu langsung pingsan. Karena orang tuanya orang kaya, maka anak itu dibawalah ke rumah sakit yang terkenal di Palestina. Lalu apa yang terjadi? Dokter berkata bahwa dia tidak sanggup, para dokter tidak sanggup menyembuhkan anak yang sudah koma tadi. Maka rumah sakit itu menyarankan anak itu dibawa ke rumah sakit yang ada di Amerika. Rumah sakit yang sudah memiliki alat yang sangat canggih. Lalu pada malam hari itu juga anaknya diterbangkan ke Amerika Serikat. Sampai di Amerika Serikat dibawa ke rumah sakit yang terkenal. Sampai di rumah sakit langsung dipasang infus, semuanya dipasang seluruh badannya. 1 jam kemudian dokter memanggil orang tuanya bahwa nyawa anaknya tidak bisa diselamatkan. Lalu orang tuanya meminta kepada dokter untuk melihat terakhir kalinya wajah anaknya. Wahai dokter, izinkan kami melihat anak kami yang terakhir di ruang jenazah. Ketika ibunya melangkahkan kaki ke ruang jenazah, dibukalah pintu ruang jenazah. Tiba-tiba anak itu berteriak, memanggil, wahai ibu, wahai ayah, tolong tutup pintunya dalam rumah sakit ini. Tutup jendelanya, jangan biarkan dia keluar dari rumah sakit ini. Tutup pintunya ibu, sambil menangis anak itu. Tutup pintunya ibu, tutup jendelanya, jangan biarkan dia keluar. Ibunya menangis, dipeluk anaknya. Ada apa anakku, ada apa, ada apa anak? Muhammad datang ibu, Muhammad datang ke tempat ini ibu. Muhammad telah mengoleh kepalaku sehingga aku sedia kalah seperti ini ibu. Jangan biarkan keluar dia dari rumah sakit ini. Setelah anak itu mengucapkan, maka orang tuanya langsung mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memeluk agama Islam yang asalnya beragama Yahudi. Mereka marah karena anaknya terkena tembakan, tidak terima. Dengan keberkahan anak tadi cinta, senang dengan orang-orang Islam yang sedang merayakan peringatan Maulid, dia berjumpa dan didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah,
bagaimana dengan kita? Orang Yahudi saja Rasulullah datang menemui dia karena cinta dengan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Bu, ibu lebih banyak gosipnya atau lebih banyak baca sholawat? Sholawat atau banyak gosip? Sering marahi bapaknya, suaminya, atau lebih banyak sholawat? Betul Pak? Betul Pak? Sering dimarahi oleh istrinya? Bu, bapaknya kalau malam sering belalah enggak? Ada? Ada yang sering belalah suaminya? Alhamdulillah. Kalau ada tadi nak saya berikan ilmunya biar suami tak belalah malam hari. Ada yang belalah? Jadi ada. Saya kasih ilmunya agar suaminya besok tak belalah kalau malam hari. Ilmunya ini Bu, besok pagi bangun tidur, ketika ibu-ibu membuatkan kopi suaminya, membuatkan teh suaminya, rebuskan air panas, ambil gula. Ketika sudah dituduh diaduk itu, bacakan selawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah besok malam tak akan kemana-mana. Sudah Bu dapat ilmunya? Pak, besok jangan minum kopi di rumah ya. Besok kalau minum teh di warung saja. Rahasianya udah ketahuan. Jadi kalau besok pengen belalah, besok pagi jangan minum kopi teh di rumah. Itu gampang caranya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais yang ditulis oleh Abdurrahman bin Ma'ruf As-Saquri Asy-Syafi'i, diceritakan bahwa ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, tolong engkau lihat jenazah kekasihku yang ada di kampung sebelah." Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Allah ketika engkau menyuruh aku untuk datang ke kampung sebelah melihat kekasihku yang meninggal dunia? Ternyata Bapak Ibu, di kampung sebelah itu ada laki-laki preman. Selama 100 tahun lamanya dia berbuat maksiat. Perbuatan maksiat yang dosa besar dan dosa kecil sudah dia lakukan. Tidak ada yang tertinggal, semua dosa dia lakukan. Dan masyarakat sepakat kalau laki-laki ini meninggal dunia, nanti jangan kita urus jenazahnya, kita buang saja ke tong sampah. Jadi ketika laki-laki ini sudah melakukan kejahatan selama 100 tahun lamanya, ketika meninggal dunia, ternyata masyarakat kesepakatannya sama, dibuang saja orang itu di tong sampah. Lalu Nabi Musa mendatangi perkampungan sebelah. Ternyata setelah dilihat dan disaksikan oleh Nabi Musa, memang benar laki-laki itu dibuang di tong sampah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada masyarakat, "Wahai para masyarakat, kenapa engkau buang jenazah ini? Kenapa engkau buang mayat ini?" Masyarakat berkata, "Wahai Musa, orang ini telah melakukan kejahatan, baik dosa besar, dosa kecil selama 100 tahun namanya, sehingga kami merasa diresahkan oleh sikap dia. Maka kami buang jasadnya, kami buang mayatnya ke tong sampah." Maka Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mandikan mayat itu, dia kafankan mayat itu, dia sholatkan mayat itu, dia kuburkan mayat itu, lalu dia sholatkan bersama masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menyelesaikan tugasnya, Nabi Musa pulang ke rumahnya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
sebenarnya kenapa dia disebut dengan kekasihmu? Padahal dia orang telah berbuat jahat selama 100 tahun lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tahukah engkau bahwa laki-laki itu memang betul telah berbuat jahat selama 100 tahun lamanya. Tapi saat di akhir kehidupan dia pernah membaca kitab Taurat, dan dalam satu lembaran itu dia temukan ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena dia merasa senang dan cinta dengan kata Muhammad dalam kitab Taurat itu, dia tempelkan kalimat Muhammad tadi di kedua kelopak matanya. Karena rasa senang dan cintanya dengan kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempelkan seperti ini. Kitab Taurat tadi ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Meskipun dia telah berdosa selama 100 tahun lamanya, karena dia cinta dengan tulisan Muhammad tadi, aku ampunkan dosanya yang telah dilakukan selama 100 tahun lamanya, dan aku angkat dia menjadi orang-orang kekasihku, menjadi pilihan-pilihan dari makhluk. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang jauh hidup sebelum baginda Rasulullah, dia cinta dengan Nabi Muhammad, dia cinta dengan Rasulullah. Allah ampunkan segala dosanya dan Allah pilih menjadi kekasihnya bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana dengan kita? Bu? Sudah baca sholawat hari ini, Bu? Tadi berangkat dari rumah ke sini baca sholawat kan? Enggak? Ya, sebagian ya. Nanti pulang dari sini, Bu, baca sholawat. Daripada pemanggil tak jelas, baca sholawat. Karena setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah kita ke sini bernilai pahala. Satu langkah kaki kanan menambah 1 pahala, 1 kiri kita langkahkan mengurangi 1 dosa kita. Bayangkan kalau hanya jauh dari Sebatu ke sini, berapa pahala yang kita dapatkan. Maka kalau jalan jangan cepat-cepat, ikut dikit-dikit. Yang punya motor pahalanya sah. Tapi jangan pula rumahnya dekat, berputar dulu ke sini, berdapat pahala. Jadi salah satu bukti cinta kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab yang sama diterangkan juga sebuah kisah. Dulu Bapak Ibu, ada seorang raja beserta bala tentaranya. Di situ juga ada ahli hikmah, ada ahli ilmu yang dibawa oleh raja untuk berkunjung ke Makkah. Ketika akan berkunjung ke Makkah, ternyata ditolak oleh penduduk Makkah. Karena seorang raja, seorang pimpinan, dia merasa tersinggung ketika ditolak oleh penduduk Makkah tadi. Lalu dia punya niat dalam hatinya, aku malu ketika ditolak oleh penduduk Mekah dan Ka'bah, maka aku berniat berazam ingin menghancurkan penduduk Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Baru niat. Ketika niat tadi sudah diucapkan dalam hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada sang raja. Azab itu berupa air yang keluar dari kedua lubang hidungnya, air yang keluar dari kedua telinganya, berbau busuk sehingga seluruh bala tentaranya merasa tidak nyaman dengan air yang keluar dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinganya. Maka sang Perdana Menteri mendatangi sang ahli ulama, wahai ulama, tolong sembuhkan raja kami ini, sakitnya sakit apa? Maka sang ulama menjawab, kalau itu penyakit dunia, penyakit lahiriah, aku bisa menyembuhkan, kata ulama. Tapi kalau itu penyakit hati, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikanlah ke raja apa sebenarnya keinginan dia dalam hati. Ketika itu Perdana Menteri mendatangi raja, wahai raja, kata ahli ilmu, kata ulama, apa ada niat dalam hatimu ketika mendatangi Ka'bah dan penduduk Mekah?
Ternyata betul dia ingin menghancurkan penduduk Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah karena merasa dipermalukan, ditolak oleh penduduk Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan ulama tadi, urungkan niatmu, jangan engkau menyerang Ka'bah, jangan engkau menyerang penduduk Mekah. Maka saat dia mengurungkan niatnya, tidak jadi menyerang Ka'bah, maka Allah berhentikan azab itu. Ada yang keluar dari hidung berbau busuk, Allah berhentikan. Ada yang keluar dari kedua lubang telinganya, dia berhentikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu raja beserta bala tentaranya pulang ke Yasrib, mampir ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Ketika di Mekah tadi Bapak Ibu, di Ka'bah itu ada tulisan namanya kiswah. Kiswah ya. Kiswah itu penutup Ka'bah yang berwarna hitam. Di situ ada tertulis La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'din. Jadi kalau yang sudah ke Mekah pasti akan melihat di kiswah Ka'bah itu ada tulisan itu. Jadi barang siapa yang mengamalkan kalimat ini, Allah akan hilangkan dalam kesukaran hidupnya, Allah akan hilangkan kesusahan dalam hidupnya ketika istiqomah membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'din. Lalu raja beserta bala-balanya pulang ke India dan mampir di Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah, Madinah, tempat di mana Rasulullah hijrah. Di situ ahli ilmu tadi berkata, wahai raja, nanti di sini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di sini akan menjadi kota yang bercahaya yang bernama Madinatul Munawwarah. Lalu raja beserta bala tentaranya membangun rumah sebanyak 400 dan tinggal di situ selama 40 tahun lamanya. Dan ketika raja ingin kembali ke India, dia menulis sepucuk surat. Wahai Muhammad, aku adalah umatmu, aku ingin berjumpa denganmu. Seandainya aku tidak bisa berjumpa denganmu, tolong berikan syafaatmu nanti pada hari kiamat. Dan surat itu diberikan kepada anak cucunya, bala raja dan bala tentaranya pulang ke India. Surat itu masih tersimpan di Madinah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW dan dibaca dengan kata-kata yang sama. Wahai Muhammad, aku adalah umatmu, aku ingin berjumpa denganmu. Seandainya aku tidak berjumpa denganmu, tolong berikan syafaat kepadaku. Ternyata Bapak Ibu, di dalam surat itu tertulis sudah 1000 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sungguh orang-orang terdahulu dari kita, mereka mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita akan berdoa, sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Kita bersalawat kepada umat-umat terdahulu dari baginda Rasulullah. Umat Rasulullah sangat banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Itu adalah umat-umat baginda Rasulullah yang jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, dia sudah mengimani dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, ini adalah kita semuanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di tempat ini Allah kumpulkan nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Begitu kita cinta dengan Rasulullah, kita akan nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan baginda Rasul itu Bapak Ibu, setiap yang ada di sekitar beliau, setiap yang ada di sekeliling beliau itu selalu diliputi keberkahan. Bahkan dinding yang pernah di bahasa Bugisnya ini apa namanya? Tempat bersandar ya.
dinding yang pernah menjadi tempat bersandar baginda Rasul itu menyebabkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, Bu, ada seorang perempuan yang tidak suka dengan baginda Rasulullah. Jadi ketika Rasul lewat depan rumahnya, perempuan itu segera menutup pintunya, segera menutup jendelanya, karena tidak senang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setiap Rasul lewat ke suatu tempat, itu bau wangi Rasulullah itu tercium sampai beberapa hari. Jadi kalau ada orang lewat kok berbau wangi, sudah 2 hari yang lalu, itu bahwa tandanya Rasulullah lewat jalan itu. Kalau kita, Bu, pakai semprot wangi berapapun, wangi paling 1-2 jam. Tapi kalau Rasulullah lewat dalam satu jalan, itu 2-3 hari baunya masih ada, menandakan bahwa Rasulullah baru lewat di tempat itu. Karena saking benci dan tidak sukanya dengan Rasulullah, ketika Rasulullah akan lewat ditutup pintunya, ditutup jendelanya. Nah, suatu ketika Rasulullah bersandar di dinding rumah perempuan yang benci dengan Rasul tadi. Malaikat Jibril tahu kalau wanita itu tidak suka dengan Rasulullah, maka didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Jibril, jangan engkau bersandar di rumah perempuan itu. Kenapa, kata Rasulullah? Orang itu tidak suka dengan engkau, orang itu benci denganmu, ngapain engkau bersandar di samping rumahnya? Lalu Jibril naik ke atas, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril, sampaikan kepada Muhammad, meskipun seluruh makhluk benci dengan Muhammad, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril turun ke bawah. Wahai Muhammad, kata Allah, jangan engkau pindah dari tempat bersandarmu, meskipun wanita itu tidak menyukaimu. Tapi karena keberkahan Rasulullah bersandar di rumah tadi, Allah buka hatinya, Allah ketuk pintu hatinya untuk memeluk agama Islam, untuk mengimani apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 14 abad tahun lamanya, sampai pada saat ini Rasulullah tetap menjadi dambaan seluruh makhluk yang nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi apa yang ada dalam badan Rasulullah itu suci, Bapak Ibu. Apa yang keluar dari badan Rasulullah itu suci. Darah Rasulullah itu suci. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah berbekam. Tak berbekam ya, dikeluarkan darahnya. Setelah selesai berbekam, dipanggil sahabat, wahai sahabat, ke sini. Ada apa ya Rasulullah? Aku baru saja selesai berbekam. Tolong buang air darahku ini ke tempat yang tidak dilihat oleh makhluk yang lainnya. Maka setelah dibawa darah tadi ke tempat tersembunyi, lalu tiba-tiba dia minum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya Rasulullah, darah engkau sudah aku buang ke tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Di mana, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah aku minum dan masuk ke dalam perutku, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, diharamkan jasadmu disentuh oleh api neraka, karena dalam dirinya ada darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan darah kita, Pak. Darah kita dikit pacet sedikit, darah kita ini kalau makan ikan asin berbau asin, makan jengkol bau jengkol. Berbeda dengan darah Rasulullah SAW. Maaf, air kencing baginda Rasulullah itu suci. Berbeda air kencing kita. Bapak-bapak kalau ke pasar dari siang ke Bilahan, kira-kira kalau kebelet pipis berhenti di masjid atau di tepi jalan? Di tepi jalan atau di masjid? Nah, itu punya ngaku tuh. Asal sudah sampai di tepi jalan agak sepi, motor ditaruh tempat sepi. Betul, Pak? Asal sudah selesai. Tapi kalau ibu-ibu tak mungkin. Suatu ketika Rasulullah menginap di tempat sahabat. Setengah malam Rasulullah ingin berkamih, ingin kencing.
Lalu Rasulullah menaruh air kencingnya dalam botol, ditaruhlah di bawah ranjang. Sang tuan rumah tadi pas malam-malam panas kehausan. Lalu diambillah tanpa pakai pajak, ada air di bawah, langsung diminum. Ketika pagi hari Rasulullah mencari di mana air kencing di mana? Ditanyalah, lihat yang kau tadi malam ada air di bawah ranjang. Ya Rasulullah, air yang ada di bawah ranjang tadi malam sudah aku minum. Air yang paling lezat yang pernah aku minum air tadi malam itu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, setelah engkau minum air malam tadi, seumur hidup engkau tidak akan pernah sakit perut. Itu air kencing Rasul. Kalau kencing kita Pak, baunya pun sudah tak karuan, apa lagi rasanya? Maka salah satu adab kalau kita kencing itu harus di tempat yang tertutup. Jangan asal kencing, jangan asal bekamih. Kita asal lewat berhenti bekamih, lewat lagi bekamih. Takutnya di situ ada barang yang tak nampak lagi pesta. Oh, siapa yang banjir di atasnya kan? Awas kau sampai rumah nanti. Banyak Bu, santri itu kadang-kadang ada yang kesurupan. Yang putri ya. Karena kadang dia membuang softtek dia itu di kamar sembarangan. Maka yang jaga di situ marah. Siapa yang buang kotoran ini katanya? Makanya ketika ada sesuatu yang kotor dibuang di tempat yang sudah kita sediakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kitab yang sama juga diterangkan bahwa Abu Lahab itu Bapak, orang yang paling bengak, orang yang paling benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mengganggu Rasulullah. Pokoknya tiada hari tanpa mengganggu. Suatu ketika Abu Lahab ini mengundang Rasulullah untuk datang ke rumahnya. Ya Rasulullah, ayo datang ke rumahku. Rumahnya bagus Abu Lahab itu. Rumahnya bagus. Ketika sampai datang ke rumahnya, ternyata Abu Lahab punya patung burung. Bagus burung. Wahai Muhammad, kata Abu Lahab, kalau engkau memang benar Rasul utusan Allah, engkau silahkan keluarkan dari paruh burung ini, yang patung tadi ini, kalimat yang menunjukkan bahwa engkau Muhammad utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, hai Muhammad, kata Allah, engkau tunjuk saja paruh patung burung itu, nanti akan keluar sesuatu dari paruh burung yang patung tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan telunjuknya ke atas patung tadi, ke paruhnya, keluarlah kertas. Ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ditunjukkan itu pun Abu Lahab tidak percaya dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Abu Lahab itu. Kalau kita ke Makkah Bu, rumah Nabi itu dekat dengan rumah Abu Lahab. Dekat sekali. Ini rumah Rasulullah, tempat kelahiran Rasulullah, depannya. Sekarang rumah Abu Lahab itu jadikan WC. Abu Lahab masih penting bermanfaat untuk WC. Jadi rumah Abu Lahab itu di sebelah sini jadikan WC. Rumah di atas sebelah sini. Tetanggaan. Tapi bunganya minta ampun. Jadi kalau kita ke Mekah, kita umroh, kita haji, akan naik rumah Rasulullah di atas. Sampai hari ini masih ada rumahnya itu. Itu dikatakan bahwa itu bukti bahwa tempat kelahiran Rasulullah itu dari kayu. Sudah 14 abad tahun yang lamanya masih ada sampai hari ini. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa kita cinta dengan Rasul, tadi kita diminta untuk memperbanyak membaca sholawat. Banyak Bapak Ibu sholawat yang dapat kita baca. Ada namanya sholawat Jibril, ada namanya sholawat Nariyah, macam-macam sholawat. Tapi silahkan amalkan sholawat yang paling ringan.
kalimat yang paling ringan, yang pendek tapi bernilai pahala yang besar. Salah satu selawat yang diajarkan oleh Rasul, malaikat Jibril kepada Rasulullah itu namanya selawat Jibril. Bacaannya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membaca selawat ini 1000 kali dalam setiap harinya, Allah akan mudahkan segala kebutuhannya, Allah akan lapangkan segala hajatnya, Allah akan mudahkan segala kebutuhannya. Sanggup Bu baca 1000 kali? Sambil berangkat ke tembilahan dapat 100 kali, pulang dari tembilahan 100 kali, setelah sholat zuhur baca 100 kali, setelah sholat asar 100 kali, takkan terasa kita baca 1000 kali. Ini ada anggota dewan. Kalau nanti pilih masyarakat gampang Pak, baca surat 1000 kali tiap hari, masyarakat akan datang cinta kepada kita. Insya Allah. Karena dengan membaca sholawat seluruh makhluk akan cinta kepada orang yang membacakan sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya akan cerita yang terakhir kalinya dalam kitab yang tadi, Nuzhatul Majalis wa Muntahhabun Nafais, bahwa ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat, ada seorang perempuan yang lewat di hadapan baginda Rasul dengan menggendong bayi yang belum berumur 2 tahun. Bu, kalau anak belum cukup 2 tahun sudah bisa bicara belum? Belum ya? Belum 2 tahun loh, bukan 10 tahun. Belum genap 2 tahun. Jadi ketika Rasulullah berduduk bersama sahabat, ibu tadi menggendong anaknya dan umurnya belum 2 tahun. Ketika berhadapan dengan Rasulullah, muhanya masam, muhanya tak enak dipandang, tidak suka dengan Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada bayi yang tadi belum genap 2 tahun berkata, "Wahai ibu, kenapa engkau bermuka masam di hadapan baginda Rasulullah SAW? Padahal dia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa engkau bermuka masam kepada beliau?" Kata anak tadi. Ketika mendengar itu, Rasulullah datang kepada bayi tersebut dan ditanya, "Wahai bayi, kenapa engkau mengatakan bahwa aku adalah makhluk yang paling mulia? Siapa yang mengajarkan engkau?" Bayi itu menjawab, "Yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, aku ingin ketika nanti di akhirat menjadi pembantumu di surganya." Saat itu juga Allah angkat nyawanya, Allah wafatkan bayi itu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kejadian ini, ibunya juga bersahadat. Karena apa? Rasulullah berkata, "Wahai ibu, aku melihat para malaikat di langit membawa kafanmu. Aku melihat di langit para malaikat membawa kapas-kapas untuk menutupi bagian-bagian tubuhmu." Pada saat itu juga wanita itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita, cita-cita kita untuk nantinya dapat berjumpa, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat beliau, Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah sakit. Pada suatu Jumat Rasulullah memanggil Bilal, "Wahai Bilal, aku sedang sakit, tolong gendong aku untuk datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat." Ketika azan sudah dikumandangkan, khatib sudah menyampaikan tausiahnya, sholat sudah didirikan, zikir sudah dilantunkan, doa sudah dipanjatkan, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, aku sedang sakit. Aku ingin menyampaikan sesuatu hal kepada kalian. Aku takut nanti aku meninggal dunia, dan saat aku nanti wafat, aku masih punya tanggungan kepada umatku." Maka Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, sudahkah aku menyampaikan kepadamu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa?" "Sudah," kata sahabat. "Sudahkah aku sampaikan kepada engkau bahwa aku ini adalah Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah?" "Sudah," kata para sahabat. Maka pertanyaan yang terakhir kata baginda Rasul, "Wahai sahabat, adakah di antara kalian
yang merasa aku punya hutang kepada kalian. Para sahabat terdiam, Bapak Ibu menangis. Mana ada sahabat yang punya hutang kepada baginda Rasulullah? Tidak ada satupun sahabat yang punya hutang. Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali, dan yang ketiga kalinya berdiri salah seorang sahabat yang di belakang. Ya Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku. Menoleh seluruh jamaah ke belakang. Siapa yang berani angkat tangan? Apa hutangmu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika dulu perang, aku pernah di belakangmu, engkau naik kuda. Dan ketika engkau nak mencambuk kudamu, ternyata ujung cambuk mengenai badanku. Maka hari ini aku ingin membalas hutang ini. Aku ingin mencambuk badanmu, ya Rasulullah. Para sahabat menangis dan marah kepada sahabat. Maka Rasulullah SAW memanggil Bilal. Bilal, tolong ke rumah, ambil cambukku yang ada di rumah. Sampai di rumahnya anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, tolong ambilkan cambuk. Fatimah menangis. Ada apa diambil cambuk ini? Rasulullah akan dicambuk oleh salah seorang sahabat karena dulu pernah punya hutang. Menangislah Fatimah. Dibawalah tanduk balik ke masjid, diserahkanlah. Ketika berjalan 1 langkah ke depan, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai sahabat, jangan engkau cambuk Rasulullah, cambuklah aku saja, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, duduk saja. Ini hutangku kepada sahabat. Duduklah Abu Bakar. 1 langkah maju ke depan, berdirilah Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sampai engkau berani mencambuk Rasulullah, aku penggal lehermu, kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah berkata, wahai Umar bin Khattab, jangan engkau ikut campur, duduk saja. Melangkahkan 1 langkah lagi ke depan, berdirilah cucu baginda Rasulullah bernama Hasan dan Husain. Wahai paman, tolong jangan kau cambuk kakek kami, cabutlah kami saja berdua, karena dalam darah baginda Rasul ada darah kami juga. Apa kata Rasulullah? Wahai cucuku, duduk saja, ini urusan kakekmu dengan sahabat ini. Lalu ketika dia sudah dekat dengan Rasulullah, sudah bersiap-siap, sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, ketika dulu engkau mencambuk badanku, itu terkena kulitku, maka aku ingin engkau membuka seluruh badanmu, ya Rasulullah. Para sahabat marah, ingin membalas kepada orang yang sampai berani dengan di hadapan Rasulullah SAW. Dibukalah badan Rasulullah. Ketika dibuka baju Rasulullah, tampaklah cahaya-cahaya bersinar dari badan Rasulullah SAW. Ketika sudah dibuka, tiba-tiba sahabat tadi dibuang tampuknya dan Rasulullah dipeluk sekuat-kuat tenaga dan menangis, ya Rasulullah, tidak mungkin aku berani mencambukmu, ya Rasulullah. Aku adalah makhluk yang paling hina, karena kau pernah berkata, barang siapa yang pernah bersentuhan kulit denganmu, engkau haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka para sahabat menangis semuanya, berpelukan satu persatu bersama baginda Rasulullah SAW, sehingga orang yang datang pada hari itu semuanya dapat merasakan sentuhan kulit dengan baginda Rasulullah SAW. Alangkah beruntungnya mereka para sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah. Alangkah senangnya mereka yang berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dengan kita, umatnya, kita harus bisa membuktikan salah satu tanda cinta kita adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bi ahlil badri ya Allah. Mari salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah akhir dari kehidupan baginda Rasulullah ketika beliau sudah berpelukan dengan beberapa sahabat. Beberapa bulan kemudian Rasulullah
diangkat jasad anak ruhnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan Rasulullah kita ingat sebagai makhluk yang paling mulia yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir di sini Allah berikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu pengen anaknya pintar, pengen anaknya soleh, pengen anaknya tidak nakal, pengen anaknya menjadi penerus agama. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu kalau masak nasi, menanak nasi, membersihkan beras itu baca sholawat Bu. Dengan keberkahan kita membaca sholawat tadi Bu, bersih-bersih nasi, daripada kita memamai orang ketika bersih-bersih nasi, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan keberkahan sholawat kepada baginda Rasul, beras yang dimasak tadi penuh keberkahan akan dimakan oleh suami kita, akan dimakan oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita, suami kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Saat ini Bapak Ibu susah kita mendidik anak, betul? Kalau di rumah kita sering bertengkar dengan anak, betul? Ngajarkan anak kita sering bertengkar, betul? Kalau dengan kita di rumah ngaji itu nawar anak kita, ya satu baris saja ya, betul gitu? Maka pondokkan anak kita, sekolahkan anak kita biar menjadi anak-anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah. Di sini kalau orang wafat meninggal, yang mandikan siapa? Pak Imam deh. Ada yang tak berani mandikan orang mati, orang meninggal? Saya itu lupa salah satu spesialis orang yang memandikan orang mati. Musibah bagi mereka, rezeki bagi kita. Kita mandikan orang mati, nanti dibayar ya Pak? Dibayar 250.000. Bayangkan kalau sehari 4 orang meninggal, 1 juta. Gimana orang mati? Maka didiklah anak kita agar paham agama. Kalau kita meninggal dunia, yang memandikan anak kita, yang mensolatkan anak kita, yang mengkafankan anak kita, yang menguburkan anak kita. Jangan sampai nanti kita ketika meninggal dunia, kita wafat, kita menangis dan anak kita sebelum kita dikuburkan mereka sudah berebut warisan. Jangan sampai anak kita pondokkan ke tempat yang salah. Banyak sekarang pesantren-pesantren di Hil nggak ada tadi yang mengajarkan bahwa kirim doa mayat tak sampai, doa kunut nggak ada dasarnya. Saya pernah Pak jadi imam di Jakarta. Ternyata penduduk itu satu kelompoknya Muhammadiyah, yang sebelah sana NU. Kalau imamnya Muhammadiyah, NU mulik. Kalau imamnya orang NU, yang Muhammadiyah tadi. Saya tak paham dari imam, kalau saya imam, merasa sungguh. Pas rakaat pertama beringat, kalau ini ada 2 kelompok, satu Muhammadiyah, satu Ketika rakaat kedua, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Sami'allahu liman hamidah. Teringat pula saya. Kalau saya pakai kunut, orang Muhammadiyah pasti balik. Kalau saya pakai kunut, orang itu balik. Karena sudah pernah yang balik. Akhirnya apa yang saya lakukan? Setelah Sami'allahu liman hamidah, saya berdiri diam. Yang nak kunut lah. Yang tak kunut silahkan. Berdiri saya 5 menit. Kira-kira sudah selesai baru saya sujud. Sejak saat itulah masjid itu berdampingan, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi masyarakat. Pemimpin bukan malah membuat gaduh di masyarakat. Memilih pemimpin harus jelas-jelas yang memang betul memahami, membantu masyarakat. Itu yang penting. Saya ketika disuruh mandikan jenazah itu tanya, mana anaknya? Di situ di kamar. Takut katanya dengan bapaknya yang meninggal dunia. Akhirnya saya memandikan sendiri. Enggak mandikan saja, siram-siram. Tak mungkin dia marah. Hidup itu enggak marah. Dimandikan. Dan itu ada ilmunya.
Jadi banyak anak-anak kita sekarang ini tidak paham agama, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di masyarakat mereka menghindar, nonton HP, kemana? Maka paling selamat Bapak Ibu saat ini salah satu alternatifnya pondokkan anak kita ke pesantren. Di Tembilan sudah banyak pesantren, ada yang salaf, monggo silahkan daftar. Yang modern silahkan ada daftar. Yang antara modern dan salaf juga ada, silahkan daftarkan. Tapi lihatlah pesan ketika mengantar anak, lihat sampai ke pesantren. Jangan hanya mengantar anak pesantren dititipkan kawannya. Sama kita dengan menanam padi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menanam padi kan ke sawah. Tahu lahannya di mana. Jadi kalau mengantar anak pesantren, antar orang tuanya, oh anak saya pondoknya di sini, ini pondoknya Ahlussunnah wal Jamaah, kegiatannya ini. Jadi kadang-kadang dititipkan, ketika balik anak itu menjadi anak-anak yang tidak jelas. Pernah saya di Jakarta Bapak Ibu diundang untuk tahlilan orang tuanya yang meninggal dunia. Ketika ternyata anaknya lulusan dari Timur Tengah. Katanya kalau wirid ini nggak sampai, doa ini nggak sampai kepada mayat, kami tidak diusir. Sudah makan, nak doa, silakan Ustaz doa. Katanya Pak, doa yang kalian kirimkan nggak sampai ke bapakku. Kami berpikir juga lah. Akhirnya kami berbalik, kami sampaikan, wahai Mas, kalau doanya nggak sampai, oke. Sekarang kami doanya kami balik yang buruk. Ya Allah, semoga bapaknya masuk neraka. Ya Allah, semoga bapaknya dipukul di dalam kubur. Marah dia. Apa kalian dengan bapakku yang buruk-buruk? Tadi katanya nggak sampai. Tapi ketika didoakan yang buruk tidak mau. Ajaran-ajaran kirim arwah itu akan sampai kepada Allah. Kalau nggak sampai paling berbalik. Pernah nggak kirim surat ke kantor pos dibalikkan? Pernah. Pernah Bapak Ibu kirim Fatihah dibalikkan lagi? Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Balik lagi ada? Nggak pernah. Itu akan sampai kepada Allah, sampai kepada alamat dan nggak akan salah alamat. Maka suatu ketika di kuburan itu Bapak Ibu ada seorang ibu yang tua renta punya anak soleh, tapi sudah meninggal dunia. Ternyata ibu yang meninggal dunia di dalam tadi setiap Jumat didatangi oleh anaknya yang soleh. Setiap Jumat dia baca Yasin, datang ke kuburannya. Dengan keberkahan dia datang ke situ, seluruh yang ada dalam kuburan mendapatkan pengurangan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan anak soleh yang membaca Al-Qur'an setiap hari Jumat. Jadi suatu ketika ada yang dalam kubur itu orang disiksa bermimpi, wahai anakku, tolong kau datangi anak pemuda yang di kampung sebelah. Tolong tanyakan, kenapa aku bermimpi yang tidak baik? Ternyata Bapak Ibu, anak tadi setelah didatangi, apa nama si bulan sesuai dengan mimpinya? Betul. Ternyata ibuku yang selama keluargaku yang selama ini disiksa neraka mendapatkan syafaat keberkahan anak soleh yang membaca Al-Qur'an. Maka ajarkan anak-anak kita sejak dini belajar Al-Qur'an. Kadang Bapak Ibu kita pun baca tak bisa, baca Fatihah salah-salah. Maka kita harus belajar. Kalau kita tidak mampu, pondokkan anak kita, sekolahkan anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Salah satu pesantren kami mengelola pesantren Bapak Ibu di Pulau Palas, jauh dari sini. Kalau jalan Pramuka, satu jembatan sampai. Pondok pesantren kami, pondok pesantren menghafal Al-Quran, lulusan SD. Programnya 1 bulan 1 juz Al-Quran. Tangguh Pak, hafal 1 bulan 1 juz? Tangguh? Tangguh Bu? Coba nanti pulang dari sini Bapak Ibu tanya bapaknya. Kalau yang masih ada bapaknya, Pak, ada yang dari bapak nenek itu yang hafal Quran? Tidak ada. Tanya ke ibunya kalau masih ada. Bu, ada yang hafal Quran di sana? Kalau tidak ada, wajibkan kepada keluarga kita salah satunya bisa hafal Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat anak itulah yang dapat memberikan syafaat, memberikan pertolongan yang seharusnya 10 orang keluarganya masuk neraka, Allah angkat ke dalam surga karena anaknya hafal Al-Quran. Sekolahnya ada sekolahnya SMP. Nah, jadi didik anak kita ke pesantren agar anak-anak kita nanti menjadi generasi yang berjatuh thayyibatun walaupun Pak, kami nggak punya uang, minta apa kepala desa.
harusnya kalau boleh usul Pak Kepala Desa, Pak Wali, desa menganggarkan untuk kaderisasi masyarakat. Kita pondokkan 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Nanti kalau duitnya kurang, minta ke Pak Dewan. Pak Dewan banyak duitnya. Nah, setahun 1 bulan 1 juta bagian cukup. Kalau 10 orang kita pondokkan dari desa ini, tunggulah 10 tahun lagi mereka kembali di sini. Insya Allah desa ini akan dipimpin oleh pemimpin yang hafal Al-Quran, dan mereka nggak akan pernah berpikir untuk korupsi, nggak akan pernah berpikir untuk mengurangi semua yang ada. Akan menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau desa tak mampu, yang punya sawit, ini yang di dalam sepanjang ini Bapak Ibu, yang baris pertama, yuk kita wakafkan untuk anak-anak kita yang mondok. Sanggup? Apa diam nih? Gak sanggup deh. Pak Wali sanggup nggak Pak Wali? Apa Wali tadi? Sanggup? Jadi sepakat, 1 dusun 1 orang yang kita utus untuk mondok. Ada berapa batang sawit? Ada 20 batang sawit sudah bisa menghidupi 1 bulan 1 santri. Nanti buat perjanjian orang tuanya. Kalau selesai mondok harus kembali ke desa. Rumah tahfiz akan bertebaran di mana-mana. Di kampung kita akan banyak anak-anak yang hafal Al-Quran, sehingga kampung ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu perkampungan di situ orang-orangnya beriman, menghafal Al-Quran, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit, dan Allah akan keberkahan dari dalam bumi. Dari langit itu banyak Allah turunkan rezeki, dari bumi Allah suburkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, sehingga ketika semuanya normal akan dipenuhi keberkahan oleh Allah karena keberkahan anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Al-Quran itu tidak banyak Pak Bu, cuma 300 halaman. Cuma 300 halaman, tak banyak. Dalam setahun ada berapa hari? 360 hari. Kalau anak kita sehari hafal 1 halaman, maka selama 3 tahun sudah hafal Al-Quran. Pokoknya pondokan dari dia. Insya Allah ketika waktunya itu akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka karena anaknya sedang menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup acara ini mari kita bersama-sama berdoa semoga kita semuanya nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan menghadiri majlis peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang paham agama, sehingga nanti ketika kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Kalau ketika kita meninggal, orang anak kita sudah dalam paham agama, sehingga negara ini tidak akan pernah runtuh karena keberkahan anak-anak yang berpendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang hadir di sini nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.